Halo Sobatkom, sahabat dari Radio Praja TV, apa kabar Anda di suasana hari ini? Kita kembali dalam program Oserba, obrolan serba ada, yang dapat Anda saksikan di channel YouTube Radio Praja TV dan di aplikasi Android yang dapat Anda unduh di Play Store jika Anda menggunakan Android. Dan untuk perjumpaan kita hari ini istimewa, saya kedatangan teman-teman yang paling tidak saya istimewakan karena nggak jauh beda dari segi usia. Ada Mas Arif dan Mas Wiatno. Nah, sahabat di rumah, mereka ini adalah orang-orang yang dengan setianya menggeluti dunia persepedaan, terutama di Bontang Ontel Community. Bukan begitu ya Pak Arif sama Pak Jana? Cocok. Nah, kalau saya ngelihat nih organisasi ini luar biasa ya. Jadi ada komunitas yang menggunakan atau mencintai sepeda-sepeda tua bisa mengalahkan sepeda-sepeda muda yang modern gitu. Saya udah lihat ada klub-klub sepeda gunung, tapi kalau dibandingkan dengan klub-klub yang tua, ontel itu jauh dari segi jumlah. Nah, kalau boleh tahu nih Bontang Ontel Community ini berdirinya kapan, Pak? Iya, baik. Sarip. Saya Iya. Oh, Mas Arif mendirikan pencetusnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Bram atas waktunya yang diberikan kepada Bontang Ontel Community. Luar biasa sekali, kita merasa terhormat bisa hadir di Praja TV ya. Menyampaikan apa yang menjadi motivasi kita pertama kali mendirikan Bontang Ontel Community, yaitu dengan sepeda itu kita unik, maksudnya sepeda tua itu tidak tergerus oleh zaman yang pertama. Iya. Kemudian kita bisa mengapresiasikan apa yang menjadi keinginan kita, mungkin dari busananya, mungkin dari atribut-atribut topinya, mungkin dengan apa yang menjadi keinginan kita di situ. Di samping itu juga kita mengenang zaman-zaman dulu. Iya. Dulu. Perjuangan. Betul. Di samping perjuangan juga ya klasik-klasiknya orang-orang zaman dulu, yaitu yang menjadi motivasi kami untuk mendirikan Bontang Ontel Community. Yang jelas sehatnya dapat, kebahagiaan, kekompakan, kemudian dari silaturahminya kita sama-sama terjalin mulai dari 2008 sampai saat ini. Untuk personelnya semakin lama semakin banyak ya Pak Wiyas. Iya. Karena kita di situ ya intinya bahagia, sehat, senang ya, terjalin silaturahmi. Itu kita saling menutupi dan kita banyak kenal dengan berbagai profesi yang ada, itu yang memperkuat kita. Itu aja. Itu 2008 tadi. 2008 ya. 17 Agustus. 2008, ya. Oh, pada saat kemerdekaan itu di tahun 2008 berdirilah Bontang. Berapa banyak yang bergabung pada saat awal-awal itu? Awalnya itu mungkin ada sekitar 40. Jadi, iya. Dan pada waktu itu kita mengadakan ulang tahun yang pertama itu di sini juga di PTSP pada waktu itu ya. Di halaman kantor depan. Iya. Mungkin video, foto-fotonya masih ada semua, dan itu yang membuat kita semangat. Waktu itu Pak Haji Sofyan Hasdam beserta Ibu termasuk waktu itu Pak Didarma dari senang sekali lah. Makanya setiap event-event yang bersamaan dengan Pemkot pasti kita dihadirkan. Luar biasa ya. 40 itu terdiri dari seusia kita atau ada anak-anak, ada perempuan atau gimana? Iya. Kita dari yang tua sampai yang muda, bahkan anak-anak. Ada itu ibu-ibu, banyak itu waktu pertama kali karena kita bersepeda ini rekreasi, kayak rekreasi keluarga juga. Kita selalu sampai sekarang
kita mengajak keluarga kita juga. Jadi kebersamaannya, kekeluargaannya di BOC ini luar biasa. Luar sekali. biasa memang. Betul. Nah, keunikannya itu kan dari jenis pakaian yang digunakan. Apakah ketika 2008 itu pembentukan itu sudah ada aturan kalau mau gabung harus pakai baju ini ya gitu, atau bebas-bebas saja pada saat itu? Atau gimana? Pada waktu itu bebas saja, sehingga orang merasa nyaman. Dia pakai ini, merasa nyaman pakai ini. Jadi kita tidak ada keterikatan. Bahkan sampai dengan untuk untuk menjalankan organisasi ini kita biasa ada tradisi namanya bantingan, Pak. Jadi bantingan itu setiap kita ada pertemuan kita balikkan topi, ada yang ngasih 5.000, 10, ada yang jadi disitulah yang kita hidup. Kemudian hasil dari uang bantingan itu ya kita misalkan ke warung kopi kah apa, nanti sisanya masuk ke kas. Jadi tidak ada, pokoknya senang dan senang. Iuran wajib itu nggak ada? Iuran wajib itu hanya untuk sosial. Untuk kegiatan tertentu. Iya, terutama yang sakit, kemudian keluarga yang meninggal, itu kita memang ada dana sosial, dana wajib. Sebulan 10.000. Oh, sebulan, dan itu tetap berlaku sampai sekarang. Berlaku itu yang menjadi kewajibannya. Kalau yang bantingan, kalau untuk hal-hal yang lain ya kita ada kasih itu sehingga. Nah, munculnya tren busana pejuang itu apa seiring waktu berjalan atau memang ada penyediaan busana-busana yang unik ini tadi disediakan oleh Bontang Hotel Community, atau dengan kesadaran peserta sendiri-sendiri untuk menggunakannya, atau gimana Mas Arif? Iya, mereka sudah klik sama langsung klik gitu ya, dengan biasa. Sendirinya, seperti orang sholat pakai kopiah gitu. Tapi ada juga yang kita itu di pengurus ini, misalkan ada yang event-event, misalkan ada karnaval apa, mereka tidak punya kostum, kita berusaha untuk kita kostum gini karena kita mau menampilkan Bontang Hotel Community ini lebih berwarna. Nah itu kita ada. Nah, kemudian support dari berbagai kalangan lah, mungkin ada dari anggota dewan itu memberikan bantuan seperti baju kayak gini. Jadi banyak yang simpatik, luar baju biasa ya organisasinya. Mulai dari satu set itu ya kebudayaan mereka. Nah, dari 2008 itu sampai sekarang nih kira-kira kegiatan apa aja nih yang kerap dilakukan oleh Bontang Hotel Community, atau ada program-program, jadwal-jadwal khusus kegiatan yang rutin dilaksanakan atau gimana? Iya, Pak Wiatno kayaknya. Yang rutin itu ngontel minggu pagi. Oh, ngontel minggu pagi. Iya, betul, Pak. Itu supaya selain sehat menambah imun lah. Iya. Banyak kan umurnya itu kan udah 40 tahun ke atas. Jadi gimana caranya supaya kita tetap gembira. Iya. Minggu pagi kita keliling. Pokoknya Pak Bram kalau ada musik kencang kita ngontel ya, itulah orang ngontel itu. Biasanya bawa sound system, ada 1-2. Iya. Pulangnya paling kita makan di warung-warung sederhana dan bantingan. Jadi tidak sampai menguras duit. Yang penting seneng lah. Iya. Baju pun yang dipakai kita nggak memaksa waktu itu. Boleh kaos, boleh yang nyentrik, boleh batik, lurik dan sebagainya. Yang jelas kita ambil enjoy-nya aja. Iya. Kita ambil asiknya aja. Karena di situ akan tertanam jiwa ontelis sejati nanti. Iya. Dan tetap harus perjuangan, karena untuk model tiap minggu pagi harus kita bikin pengumuman terus agar orang lain ikut. Ada 10, 5 atau 15 kita tetap berangkat. Titik kumpulnya ada titik di sekretariat. Di Kampung tetap Jawa. Ya, di situ karena sepedanya rata-rata ditaruh situ. Jadi titiknya
nginepnya di situ, kumpul, pulangnya juga taruh situ. Jadi sepedanya rata-rata ditaruh di sekretariat, orangnya bawa motor ke sekretariat, kita keliling. Event-event yang pernah diikuti ya selain BIC itu pasti ikut. Tentang karnival itu, kita mesti ikut itu. Kita mesti ikut. Upacara 17 Agustus yang on the road dulu juga ikut. Kalau acara resmi di lapangan pernah ikut, cuman sekarang tidak diundang lagi. Terutama acara Kodim dan kepolisian sih sering kita ikutin karena orang senang. Jadi dia mengingat masa lalu. Seperti kejadian waktu senam Sunday itu senamnya di depan Ramayana Car Free Day itu. Car Free Day. Ada kebetulan Kasat Lantas itu datang dia. Jadi mengingat masa lalu dia pengen difoto dengan sepeda-sepeda tua. Iya. Ternyata sepeda saya dulu kayak gini loh. Oh, ada kenang-kenangan. Ada kenangan. Sehingga kalau kita event itu banyak orang hanya pengen dia minjem sepeda, ingin selfie di situ atau foto bareng-bareng. Semuanya juga harus dinikmati sih. Hari tua harus dinikmati begitu. Bener. Karena persoalan akan jadi hal-hal yang lain dinikmati aja. Semua ada solusinya. Intinya senang-senang, menambah teman, menambah keakraban. Jadi sehatnya dapat, saudaranya bertambah, rezekinya dia bertambah. Penting. Ada nggak itu dipakai buat ketemu rekan bisnis atau apa gitu? Kadang begitu. Oh, kadang gitu ya. Lebih mudah mungkin deal-dealannya lebih mudah. Karena satu visi kan. sambil ngontel gitu kan. Nah, sebenarnya banyak hal sih, banyak umumnya itu tidak hanya satu profesi, banyak profesi. Iya, itu sebenarnya dia. kalau kita urut di situ kita bisa tidak selain ontel juga bisa dikerjakan. Ada yang tukang ini, ada yang tukang las, ada yang tukang bengkel motor, ada yang tukang bangunan, mebel. Semuanya ada di situ. Jadi kalau bergerak ekonominya di situ bisa nambah income juga sebenarnya. Ada nggak rencana misalnya seperti ini yang kegiatan ngontel rutin mingguan ini, misalnya dipadu dengan bontang bersih, mungut sampah atau apa gitu, ada nggak rencana itu? Itu dulu kita pernah mungkin ya tahun berapa ya, kita ngecat di marka jalan itu. Oh iya. Nah, kemudian kita juga pernah sering kita diajak untuk sama-sama kolaborasi dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga untuk bersama-sama itu. Kadang kita mempromosikan apa waktu itu produk apa juga sering. Di PT Badak kita juga sering dipanggil ke sana itu, padahal kan mungkin PT Badak nggak boleh mau sepeda yang gitu, tapi kita jadi bintang tamu waktu itu. Untuk event-event tertentu ya? Iya, di PT Badak, di PKT juga pernah. Kita untuk Porseni kita tampilkan. Iya, luar biasa ini Bontang Ontel Community. Kita masih banyak yang ingin kita perbincangkan di suasana perjumpaan kita di Oserba Obrolan Serba Ada edisi hari ini. Tapi kita break dulu untuk mendengarkan informasi berikut ini. Oserba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Baik Sobatkom, kembali kita di channel YouTube Radio Praja TV dan Anda yang mendengarkan audio kami melalui perangkat Android Anda di Radio Praja TV Bontang. Anda sekali lagi selain dapat menyaksikan kami di channel YouTube, Anda juga dapat mendengarkan audio kami di perangkat Android Anda dengan mendownload aplikasi Radio Praja TV melalui Play Store di perangkat Android Anda. Dan hari ini seperti yang tadi telah Anda saksikan, kita berbincang-bincang tentang keberadaan organisasi atau komunitas Bontang Ontel Community.
tadi menarik, ada kegiatan rutin yang bisa Anda ikuti juga jika Anda berkenan bergabung dengan Bontang Ontel Community ini. Seperti itu ya Pak. Ya, jangan-jangan saya lancang. Jangan-jangan, ya, nggak boleh. Wah, kita terbuka sekali. Jadi kalaupun ada yang pengen gabung, boleh. Terbuka sekali kita. Nah, ini kan Bontang Ontel Community ini, kalau saya saksikan di beberapa media sosial itu, ada juga yang di provinsi, ada yang di mana-mana gitu. Ini sebenarnya organisasi ini ada turunannya nggak? Atau hanya putus di Bontang saja? Atau ada keterikatan dengan Provinsi Kaltim atau Indonesia atau gimana nih bentuk organisasinya? Jadi Bontang Ontel Community kan ada naungannya, di atasnya adalah KOSTI. KOSTI itu Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Di Bontang ada, di provinsi ada, di Indonesia ada. Jadi turunnya saya ke pusat. Pusat. Yang di atas tadi KOSTI itu tadi KOSTI, ya, sepeda tua. Ya, KOSTI. Nah, KOSTI itu di bawah naungan, di atasnya adalah KORMI. KORMI itu semacam KONI sebenarnya. Iya. KORMI itu meliputi tentang olahraga yang tidak terukur, tradisional, yang rekreasi itu. KORMI itu. Di Bontang juga ada KORMI. Iya. Bontang itu ada, terus KORMI provinsi juga ada yang sekarang dipimpin oleh Pak Basir Rase. Kita naungannya ke KORMI, induknya ke KORMI. Cuman kalau KOSTI pusat juga ada. Pusat, provinsi sampai ke Bontang. Kebetulan KOSTI Kalimantan Timur sudah ada Bontang, Samarinda, Kukar dan Balikpapan. Sudah terbentuk. Kalau ke KORMI berarti gabung ke KONI juga? Sama. KORMI itu kan namanya juga? Inurga. Inurga itu induk olahraga. Kalau ada juga panahan, kita sepeda tua kan gitu. Lombanya adalah sepeda cepat sama sepeda lambat. Sama keasikan. Seperti ada Fornas di Bandung kemarin itu. Yang selain sepeda cepat, sepeda lambat juga ada keasikan mengendara, jadi dari kostum dinilai, dari sepeda dinilai. Itu semuanya keasikan itu ke kostum yang dinilai. Nah, kalau tadi ada lomba sepeda cepat, sepeda lambat, ada keharusan harus pakai sepeda tua juga? Iya, harus sepeda tua. Boleh modifikasi enggak? Tidak boleh modifikasi. Enggak boleh ada standarnya. Ada standarnya. Jadi gearnya berapa, Dan memang dikhususkan untuk koleksi sepeda tua yang unik lah. Iya. Kalau sepeda gunung kan biasa. Iya, gunung biasa naik biasa. Makanya kalau ada event di sini itu kemarin waktu kebun Pak D itu. Iya, kebun Pak D. Kita diundang Perhub, ya kita datang. Jadi datang bareng. Pulang juga bareng, tapi nggak ngikutin jalur. Iya. Kita motong jalur sambil menghibur aja kita tujuannya. Nanti kan kalau misalnya ikut ke ini pasti kan KOSI tadi ada tidak hanya di Bontang, ada di Samarinda, ada yang di kota-kota lain. Nah biasanya kalau saya lihat seperti ini keakrabannya itu terhubung. Kalau katakanlah Bontang merayakan ulang tahun BOC, pasti ngundang kawan-kawan komunitas sekaltim. Itu kalau misalnya keundangan seperti itu, kita berangkatnya bawa sepeda sendiri atau bawa sepeda sendiri? Kemarin baru di HUT Obama itu ke Balikpapan, kita bawa sepeda ontel yang punya pickup. Kebetulan ada anggota punya pickup, ya kita jadi kayak rekreasi keluarga. Iya. Bawa sepeda mobil ada 7 mobil, pickupnya 2, mobil stationnya 5 di sana. Dan biayanya nggak banyak karena kalau dari sana kita dijamu makan di sana. Tidurnya juga bukan di hotel tapi di hall. Yang penting di situ malam ada pentas seni. Tidur di hall semacam aula gitu. Ya bisa tidur asik aja. Paginya ngontel, sarapan ngontel, makan siang baru. Jadi uniknya irit aja kita. Tidak perlu biaya harus
500.000 dan naik kan. Kalau sepeda gowes itu kan sama segitu. Kalau kita enggak, penting kita datang, dijamu oleh panitia, tidur disiapin. Kalau nggak biasa tidur di hall ya dia cari tidur sendiri. Kemarin waktu di Pantai Lamaru itu di SMK 5 ya ada tidur yang di aulanya SMK 5, ada juga yang nggak biasa ya tidur di Villa Maru situ. Jadi menyesuaikan. Iya, ini yang terlihat sekarang ya, ada gak kalau misalnya orang berpikiran Bontang Ontel Community atau sepeda-sepeda tua itu hanya untuk kalangan tertentu, misalnya saudara-saudara kita dari Jawa, yang Batak, Bugis gitu, ada nggak? Kira-kira oh malah banyak. Oh gitu. Tua Ontel Kukar itu orang Dayak pimpin. Oh gitu. Terus di Anggana itu ketuanya juga bukan orang Jawa. Jadi salah tuh kalau berpikiran. Iya. Ternyata juga di Tenggarong tuh banyak juga sepeda, ternyata juga yang punya bukan orang Jawa aja. Orang di Banjarmasin ya kemarin Mas. Banjarmasin juga yang ketuanya Saban itu Banjarmasin juga orang Banjar, bukan orang Jawa, orang Banjar yang megang. Iya. Jadi jadi sahabat Kom, artinya tidak terbatas pada etnis atau suku tertentu, tapi siapa saja warga Kota Bontang yang ingin bergabung di Bontang Ontel Community ini bisa ikut bergabung. Kalau misalnya pengen bergabung, Mas Arif, persyaratannya apa aja nih? Persyaratannya itu sebenarnya yang penting ya sehat, kemudian mungkin memang senang di sepeda. Habis itu kita itu selalu memfasilitasi teman-teman yang memang pengen bersepeda. Jadi misalkan tidak ada, pasti kita menyediakan, makanya kita kumpulin sepeda di sekretariat. Tujuannya siapa saja, termasuk tamu-tamu dari luar yang mau bersepeda. Iya. Nah itu bisa kita menyediakan. Bahkan kita siap dengan kolaborasi dengan Podarwis. Bila mana ada event-event wisata yang melibatkan kita, ya kita siap untuk mengakomodasi segalanya itu. Ya, saya sedikit nambahin yang untuk Kosti tadi. Jadi kita itu terdaftar di Kosti semuanya, Pak. Jadi dimanapun kita berada, misalnya di Jakarta, mau di Medan, mau di Jogja, mau di mana itu bahkan kita aman. Seakan Indonesia itu kecil karena kita begitu konteks dengan ketuanya Kosti, kita sudah diarahkan kemana-mana. Bahkan setiap event selalu di-share di Kosti. Jadi yang istimewa itu kegiatan yang di Bandung itu selalu ribuan karena dia eventnya Bontang Bandung Hotel itu. Itu luar biasa itu. Di sana banyak jual kelitikan yang sepeda, pameran sepeda tua, kemudian ada galang-galang sosial, ada luar biasa ya di sana itu. Lokasinya juga mungkin ya. Wah iya, luar lokasinya biasa. Memang daerah wisata, kemudian kalau dilihat agak di tengah-tengah lah yang dari Jakarta, Sumatera, kemudian yang Kalimantan, Sulawesi bisa. Jadi ada beberapa tempat yang istimewa yang sering didatangi ontel-ontel Nusantara itu, misalkan di Jogja ada acara kemarin, ada juga yang 1.000 berapa itu ada. Kemudian di Jakarta itu juga tempat favorit. Kemudian di mana? Bandung gitu yang tempat yang besar-besar itu selalu banyak yang datang dari Nusantara. Bahkan kita kayak difasilitasi lah. Nanti di sini jadi enggak mikirkan kita bingung mana nanti hotelnya mau sudah. Mereka itu dengan kita sudah diarahkan kemana-mananya itu. Nah, jadi serasa dengan adanya Kosti ini ya kayak Indonesia itu kecil aja. Informasi
ada semua di. Itu ada kartu anggotanya atau berdasarkan kenal gitu aja? Mas, aku dari Bontang gitu. Kenal aja. Kenal aja ya. Iya. Saking akrabnya tuh nggak perlu kartu anggota gitu nggak? Iya. Oh. Tapi di data di Kosti Pusat itu ada, misalkan di Tangerang sini ada semua. Oh, ada semua organisasinya. Hubungi ini. Ke sekjennya itu ada. Sekjen Kosti. Minimal organisasi, pengurus organisasinya tuh ada semua. Iya, kelebihannya enaknya di situ sudah ada link sebenarnya kita. Iya. Jadi mau kalau kemana? misalnya mau ke Sangatta, tinggal kontak ke Sangatta. Bahkan di Jogja ya kita sampai Ayong. Biar kamu keluarga sudah nanti ke hotelnya Pak Rektor itu sudah hotelnya kayak sudah kayak nanti di sini sini gitu. Iya, dia ada menyambut teman-teman yang kayak nyambut saudara gitu. Iya. Jadi dijamu Pak. Dijamu pasti di sini. Dipanggilin komunitas yang ada di situ, beberapa orang ngopi-ngopi di situ. Iya. Terus habis itu kalau mau ngontel silakan sepeda dipakai. Ngondel di Malioboro kemarin orang-orang ngondel di Malioboro. Iya. Jadi di ngondel katanya ngondel Malioboro ya sudah nanti ngondel Malioboro keliling-keliling. Yang orang-orang pada senang ke situ kan kita ngondel di situ. Nah, biasanya di organisasi untuk penikmat atau pengguna barang-barang tua ini agak susah itu untuk mencari onderdil ketika terjadi sepedanya rusak gitu. Ini cara Bontang Ontel Community untuk mengatasi sesuatu yang langka ini bagaimana Pak? Kalau sepeda sih kalau di Bontang nggak terlalu sulit untuk yang baru-baru. Tapi kalau untuk kita mencari emblemnya atau kita mau sebuah sepeda kita mau jadikan orisinal kembali ke seperti yang dulu, nah itu kita harus memang ada linknya di Facebook itu banyak yang memang khusus itu. Iya. Di kota-kota yang tua-tua itu kita ngambilnya di sana. Ya, artinya dengan bergabung di komunitas ini untuk mendapatkan sangat mudah. Sangat mudah sekali. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih ke depan nih kira-kira apa nih program yang akan dilaksanakan oleh Bontang Ontel Community? Yang jelas kita latihan bersama. Latihan bersama komunitas Sekaltim. Terus HUT BOC juga kita harus dilaksanakan. Kita ngundang. Syukur-syukur nanti dinas-dinas juga ngundang. Iya. Undang-undang pasti kita datang. Acara apa aja kita datang. Ngisi acara juga bisa aja sih. Kalau bikin acara sendiri, program sendiri, misalnya ulang tahun BOC ada. Nanti ulang tahun Ontel mesti ada. Kita undang komunitas lain. Bahkan kemarin itu yang datang Kosti Pusat datang kita. Iya. Dari Banjarmasin juga datang. Yang penting kita aktif ngubungin sama kita. Sama datang. Ini setiap event-event yang masih berbau perjuangan kayak kemarin 10 November, kemudian 17 Agustus. Iya. Kemudian kayak event-event yang nasional kita pasti bikin kegiatan. Iya. Kayak renungan kemerdekaan pasti kita. Iya. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita berbincangkan tapi perjumpaan kita dibatasi oleh waktu nih. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat, kepada anggota Bontang Ontel Community atau apa saja yang ingin disampaikan, silakan Pak. Ya, intinya ya kita di Bontang ayo kita ramaikan ya dengan berwisata bersepeda. Jadi kita mengajak untuk semuanya lah. Sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan untuk sepeda yang lain untuk bisa kolaborasi karena saya lihat ini untuk persepedaan agak mulai mulai sepi. Tapi kita justru malah dengan gitu kita BOC malah semangatnya nih. Kita malah dengan gimana caranya misalkan kita pakai sound, kemudian kita pakai baju unik. Kemudian kita sering berhentinya di warung-warung yang di pinggir jalan yang bisa dilihat orang sehingga orang itu ada ketertarikan dengan kita. UMKM kita juga jalan. Jadi kita berharap ayo kita ramaikan Kota Bontang dengan bersepeda sehat, bahagia. Siapa lagi kalau bukan kita untuk meramaikan Kota Bontang. Betul.
Kuncinya sehat, bahagia, banyak teman, tambah rezeki. Dan sahabat, demikian perbincangan kita dengan rekan-rekan dari Bontang Ontel Community untuk perjumpaan kita di Oserba, obrolan serba ada, edisi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kami di channel YouTube Radio Praja TV dan mendengarkan audio kami melalui perangkat Android Anda. Kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Terima kasih Bapak-Bapak dan kawan-kawan. Terima kasih, sampai jumpa.